Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang memperkatakan firman mampu membuka pintu. Bagiku orang bebal adalah orang yang sudah lebih dari 3 kali diperingatkan untuk mengubah kebiasaan buruk, tapi tetap tidak berubah. Saat aku diperhadapkan pada situasi seperti ini, otomatis aku mengatakan sesuatu yang keras supaya dia mengerti apa maksudnya. Berkali-kali aku bilang jangan merokok di dalam gereja, masih saja dilakukan. Kalau mau merokok, asapnya jangan sampai keluar, telan semua, jangan ada yang tersisa. Dengan berdalih untuk membenarkan diri, dia bilang, aku ngerokok pakai uangku sendiri loh, gak minta kamu. Dan ini mulut-mulutku sendiri, kenapa kamu yang sewot? Aku gak mau kalah dengan menjawab, persoalannya udara ini milik kita bersama. Dan kamu sedang mengotori udara ini dengan asap rokokmu. Ngerti gak sih? Tapi ternyata perkataan keras yang aku sampaikan membuat dia menjadi sakit hati. Dan aku merenung bagaimana caranya membuat dia agar mengerti. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 3. Begini bunyi firman-Nya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Dalam setiap langkah perjalanan hidup ada pintu-pintu yang tertutup rapat seolah-olah menghalangi kita untuk maju. Namun Tuhan mengingatkan bahwa bukan tangan manusia yang punya kemampuan, melainkan Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk menaruh firman di dalam hati kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita tidak hanya berbicara kepada Allah, tetapi juga mengundang kuasa-Nya untuk bekerja dalam hidup kita. Dunia mungkin membatasi kita dengan berbagai rintangan, tetapi kuasa Tuhan melampaui setiap penghalang. Kita seringkali merasa terkurung dalam keadaan yang tidak kita mengerti. Namun apakah belenggu dapat menghentikan pekerjaan Tuhan? Tidak. Justru dalam keterbatasannya, kebenaran firman semakin berkobar. Tuhan mengajarkan kita tentang pentingnya memperkatakan firman, terutama saat kita menyampaikan kebenaran, supaya apa yang kita ucapkan dapat membawa dampak yang membangun bagi orang lain. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, perkataan adalah salah satu alat yang kuat untuk menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan kepada dunia. Perkataan harus dipergunakan bukan untuk menyakiti, memfitnah atau merusak, melainkan untuk membangun dan memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui apa yang kita katakan. Dan ini hanya bisa terjadi jika hati kita dipenuhi dengan firman. Ketika kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus ke dalam pikiran dan perasaan kita, maka mulut kita akan mengucapkan perkataan yang penuh kasih dan membangun. Dan untuk dapat menaruh pikiran dan perasaan Kristus, kita harus selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Menyadari betapa daging ini lemah, maka merenungkan firman Tuhan itu tidak dapat dijanjikan dengan mengatakan, nantilah saat waktunya tepat, aku akan membaca firman Tuhan. Yang akan terjadi adalah tidak akan ada waktu yang tepat. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menguatkan, menghibur, dan meneguhkan orang lain melalui perkataan kita. Dunia ini penuh dengan perkataan yang negatif, tajam, dan merendahkan. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk berbeda. Setiap perkataan kita harus mengandung berkat dan dapat membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Dan itu bisa dilakukan hanya ketika pikiran dan perasaan Kristus ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Panggilan untuk memperkatakan firman bukan hanya untuk mereka yang berdiri di atas mimbar, tapi juga bagi setiap anak Tuhan yang rindu membawa terang di dalam kegelapan. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar setiap perkataan yang aku ucapkan
bukan hanya datang dari pikiranku sendiri, tetapi itu meluap dari hati. Karena hatiku yang dipenuhi dengan firman mampu menguasai lidahku, sehingga setiap perkataan yang aku ucapkan membawa damai dan kebaikan bagi orang lain. Koreksi Tuhan datang untuk menuntun aku agar tidak terjebak dalam pola komunikasi yang merusak, melainkan mengarahkanku kepada cara berbicara yang membangun. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Aku dimampukan Tuhan untuk menguasai lidahku. Aku terus belajar agar setiap perkataan yang aku ucapkan membawa damai dan kebaikan bagi orang lain. Aku menyadari bahwa setiap perkataan memiliki dampak, baik itu positif maupun negatif. Ketika aku menjaga perkataan agar selalu selaras dengan kebenaran firman Tuhan, ternyata aku telah menanam benih yang baik dalam hidup orang lain, yang bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang kekal. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes.